perempuan. Maksudnya kalau kita punya anak perempuan kita punya anak, berarti cucu kita dari anak kita yang perempuan itu bukan ahli waris. Cucu yang dekat ya. Bila cucu dari anak laki-laki itu ahli waris. Ya, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Contohnya begitu. Kemudian paman atau bibi, kalau dari jalur ibu itu selamanya tidak menjadi ahli waris. Misalnya kita punya ibu kita punya saudara laki-laki atau perempuan, berarti paman atau bibi dari jalur ibu, maka mereka ini bukanlah ahli waris. Kemudian keponakan nanti ada beberapa ya yang juga mayoritas keponakan itu bukan ahli waris, dia dekat juga. Itulah kekuasaan Allah mengatur hambanya itu ya, tentu ada hikmahnya ya. Ada yang sudah bisa diketahui hikmahnya hari ini, ada juga yang belum, nggak ada masalah ya. Yang penting kita ikuti saja, tunduk patuh kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang bukan keluarga. Ya misalnya keluarga tiri. Ini bukan ahli waris. Keluarga angkat juga bukan ahli waris. Mantan ya, mantan suami, mantan istri itu bukan ahli waris lagi. Mertua atau menantu itu bukan ahli waris. Saudara ipar itu juga bukan ahli waris. Ini petanya. Beberapa orang awam menganggap ini sebagainya dianggap ahli waris, padahal ini bukan ya. Ini bukan ahli waris. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas, misalnya begini, ya cucu yang bukan ahli waris. Misalnya seorang meninggal, dia meninggalkan dua anak, satunya anak laki-laki, satunya anak perempuan. Kemudian ketika almarhum meninggal ini, anak laki-lakinya sudah punya anak, baik anaknya perempuan maupun anak laki-laki. Berarti bagi almarhum ini adalah cucu, ya, cucu laki, cucu perempuan. Maka ini ahli waris ini. Ahli waris artinya terdaftar dari 22 ahli waris, ini cucu ini terdaftar. Potensi mendapatkan warisan gitu maksudnya. Nah, tapi kalau anak perempuan, dia punya anak, meskipun cucunya laki-laki maupun cucunya perempuan, maka ini selamanya bukanlah merupakan ahli waris. Karena apa? Bukan laki-laki atau perempuannya, tapi karena meskipun laki-laki cucunya, tapi dari anak perempuan. Jadi tidak menjadi ahli warisnya itu karena dia cucu dari jalur anak perempuannya. Maka ini bukanlah ahli waris. Ini contohnya demikian. Nah, yang tadi saya sebutkan paman bibi yang bukan ahli waris, contohnya ini. Misalnya kalau dari jalur ayah itu paman itu ahli waris, tapi bibi bukan ahli waris. Bibi bukan ahli waris. Kalau dari jalur ibu, maksudnya berarti ayah, saudaranya ayah berarti kan paman ibu, paman bibi berarti saudara-saudarinya ayah, maka yang jadi ahli waris hanya saudara laki-lakinya alias paman kita. Adapun bibi itu bukan ahli waris, meskipun dari jalur ayah. Nah, ibu kita misalnya punya saudara laki-laki berarti paman, atau perempuan berarti bibi, maka selamanya paman atau bibi dari saudaranya ibu itu tidak pernah menjadi ahli waris. Meskipun sama-sama dekatnya, ini paman, ini kedekatannya dengan almarhum kan sama. Tapi paman karena dari jalur ibu dia bukan ahli waris, tapi paman dari jalur ayah dia adalah ahli waris. Itu contohnya demikian. Nah, kalau keponakan itu banyak sekali ya bukan ahli waris. Jadi keponakan yang ahli waris itu hanya 2. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Dari 12 jalur keponakan itu yang merupakan ahli waris, terdaftar sebagai ahli waris itu cuma 2 jalur saja. Yang pertama adalah anak dari saudara laki-laki kita yang seayah seibu. Kemudian
anak dari saudara ya saudaranya ya almarhum yang hanya seayah saja. Udah itu saja. Hanya 2 jalur ini. Jadi semuanya hanya laki-laki, ya saudara seayah seibu maupun saudara seayah dari almarhum. Maka kalau dia punya anak, berarti keponakan kita itu potensi menjadi mendapatkan warisan. Dia termasuk 22 daftar ahli waris itu sendiri. Nah, itu pun juga dibatasi hanya keponakan laki-laki saja. Jadi kalau mau gampangan ngomong itu, semua keponakan perempuan pasti bukan ahli waris. Itu poin pertama itu. Poin keduanya, yang merupakan ahli waris itu adalah keponakan dari atau anak dari saudara laki-laki kita, baik saudara laki-laki seayah seibu maupun seayah saja. Adapun saudara laki-laki yang seibu, ya maka ya dia bukan ahli waris. Maksudnya keponakannya atau anaknya mereka itu bukan ahli waris. Ini petanya demikian sekali. Lantas kalau ada yang bertanya, itu bagaimana kok kedekatannya sama, kok satunya dapat menjadi ahli waris, satunya tidak? Kalau yang dimaksud itu apa enggak kasihan, apa enggak ada kepedulian dengan mereka yang punya kedekatan yang sama dengan almarhum tetapi tidak mendapatkan warisan, maka jawabannya adalah ada 2 jalan ya. Jalan yang pertama, kalau memang almarhum itu memiliki peninggalan yang cukup banyak, dia bisa menghibahkan sebagiannya itu untuk karib kerabatnya yang tidak termasuk di dalam daftar ahli waris yang 22 itu. Ya contohnya ini keponakan atau cucu perempuan, cucu dari anak perempuan maksudnya, atau paman, bibi dari jalur ibu. Nah itu kalau memang ada rezeki yang cukup, ya bagus kalau mereka itu mendapatkan diberikan bagian meskipun sebagai bentuk tali asih ya, tidak dibiarkan hanya karena secara hukum tidak termasuk ahli waris gitu. Misalnya begitu. Yang kedua, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab yang 4, yaitu pertanyaannya adalah apabila setelah dibagi waris baik dengan cara fard, yaitu pecahan-pecahan apakah setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan, 2/3 maupun asobah atau sisa, khususnya kalau ternyata yang muncul hanya ashabul fard, yaitu yang dapatnya hanya bagian-bagian itu, ada kemungkinan itu ada sisanya. Nah, ternyata setelah dibagi oleh ahli waris yang hidup ternyata masih ada sisa, dikemanakan itu peninggalannya? Nah, disitulah muncul ada 2 opsi. Opsi pertamanya diserahkan ke Baitul Mal, seperti lazismu misalnya, atau dibagi kepada karib kerabatnya. Nah, inilah yang tadi kita bahas itu. Itu kalau posisinya adalah yang punya harta sudah meninggal gitu. Tapi kalau misalnya masih hidup, dia melihat misalnya dia punya ahli waris terdekatnya, ahli waris utamanya mapan-mapan baik-baik semuanya, kondisi ekonominya baik-baik semuanya, sementara misalnya kayak paman, bibi, misalnya atau keponakan ada yang hidupnya sangat berat ya, cucu juga misalnya. Maka sebelum meninggal langsung
musyawarah dengan ahli waris terdekat, ya 6 penjuru itu, yaitu pasangan, ya suami istri, anak laki anak perempuan, ayah dan ibu. Itu gimana kalau kita sebelum ya saya meninggal, saya kasihkanlah, kasihan itu pamanmu, kasihan bibimu, kasihan itu misalmu, berarti keponannya misalnya. Itu kalau kayaknya kalau terlantar misalnya, dan disumbang misalnya, nggak bisa sekolah, nggak bisa bayar SPP atau nggak bisa bayar kuliah misalnya. Nah itu bagus ya kalau bisa karib kerabatnya itu istilahnya aja kecipratan lah gitu. Itu lebih bagus. Memang itu bukan ahli waris, tapi bukan berarti kita nggak boleh memberi kan. Bagus juga kalau kepedulian seperti itu. Nah itu solusi keduanya seperti itu. Nah menariknya Imam Syafi'i itu termasuk yang berpendapat diserahkannya jangan kepada karib kerabat, kalau ada sisa itu langsung ke Baitul Mal. Nah kenapa? Ya asumsinya karena Baitul Mal itulah yang paling tahu dari jangkauan wilayah Baitul Mal tersebut siapakah yang betul-betul paling membutuhkan untuk dibantu maksudnya. Ya bisa jadi karib kerabatnya itu menurut kacamatanya sesama karib kerabat itu kondisinya sudah sangat parah. Tapi bisa jadi Baitul Mal itu punya data yang pembanding yang ada yang lebih berat lagi, yang harus lebih didulukan untuk dibantu. Itu maksudnya. Jadi Baitul Mal dalam arti Baitul Mal yang kompeten, yang punya database yang bagus sehingga dia bisa memprioritaskan mana di antara masyarakat yang membutuhkan itu yang paling darurat yang mana, itu yang kemudian didulukan. Kira begitu jalan pikirnya. Kenapa kok Imam Syafi'i itu berpendapat kalau ada sisa harta peninggalan seseorang setelah dibagi habis masih ada sisa, itu jangan dibagi ke karib kerabat tapi serahkan kepada Baitul Mal. Nah itu pertimbangannya gitu ya. Baik. Nah bukan keluarga ini, misalnya yaitu keluarga tiri, misalnya anak tiri, dekat sekali. Saya bersama terus setelah menikah dengan seorang perempuan yang sudah punya anak di satu rumah, berarti kan betul-betul sangat dekat. Ya dia tetap bukan ahli waris, selamanya bukan ahli waris anak tiri itu. Terus bagaimana ya? Kembali yang tadi, silakan kalau mau ngasih nggak ada masalah. Kalau wasiat ada aturannya maksimal 1/3. Kalau hibah pemberian, maka kita mesti ingat kita tinggal di bumi Indonesia yang juga punya aturan yang kalau kita tinggalkan nanti repot kita sendiri. Nah kalau hibah itu ya harus sepersetujuan dari ahli waris terdekat atau ahli waris utama, itu harus setuju. Meskipun dalam fikih klasik nggak ada keharusan mendapatkan persetujuan dari potensial ahli waris, karena yang punya kan bukan ahli waris, yang punya kan adalah ya yang meninggal itu. Ya terserah yang punya, kasarnya kita mau diberikan kepada siapa. Tapi kalau di Indonesia karena berkaca bahwa hanya kejadian yang memilukan ya, karena tanda kutip ketidaksukaan pemilik harta kepada ahli warisnya, mungkin dibilang durhaka, dibilang nggak berbakti pada orang tua misalnya, nggak pernah menyungguh orang tuanya, sibuk dengan urusannya sendiri, akhirnya kecewalah yang punya harta itu, kemudian dia justru melihat anak tirinya malah yang begitu care dengan dirinya, perhatian, melayani, merawat dengan baik gitu ya. Akhirnya sepihak yang punya harta itu serahkan separuhnya, tak serahkan kepada anak tiri saya aja lah, karena anak saya sudah tidak mau peduli dengan saya lagi misalnya gitu. Itu secara hukum agama boleh, tapi kalau di Indonesia nggak bisa itu. Apalagi kalau asetnya bernilai, artinya punya nilai yang tinggi, ketika proses balik nama misalnya perpindahan hak itu
mesti akan ditanya, ini ketika beliau menghibahkan ini, ahli waris yang masih hidup siapa saja dari ahli waris utama, ayah, ibu, suami istri dan anak itu. Disebutkan ini, apakah mereka udah setuju? Belum, ya nggak bisa, harus minta tanda tangannya. Nah, gitu. Ya, untuk mengantisipasi yang nggak diinginkan, menurut saya itu bagian dari ijtihad yang kita hormati. Sebagaimana yang rame, apakah nikah siri itu sah? Ya sah. Tapi kemudian ditinjau oleh majelis ulama, sah tapi haram. Jadi gitu jadi. Itu karena melihat madorot, dampak buruknya ya yang berulang-ulang terjadi, akhirnya keluarlah fatwa melihat konteksnya saat ini begitu, maka kemudian fatwanya seperti itu. Jadi yang betul bahwa secara kaidah dasarnya tidak ada kewajiban sang pemilik harta itu untuk meminta persetujuan dari ahli waris yang akan mendapatkan bagian, itu nggak ada sebenarnya. Tapi karena rawan disalahgunakan, rawan terjadi like and dislike, ya, yang nanti ujungnya menimbulkan madharat kepada ahli warisnya, maka kemudian dipersyaratkan hibah itu harus tanda tangan dari, khususnya adalah anak dan pasangannya, anak istri atau anak suami. Itu menurut saya bagus, maksudnya terobosan atau ijtihad yang bagus, karena fungsi dari agama dengan hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafas, menjaga jiwa, ya, hifdzun nasl, menjaga keturunan, jangan sampai malah menimbulkan fitnah ya dengan menjalankan satu sunnah yaitu hibah, akhirnya menimbulkan mafsadat atau kerusakan yang lebih besar lagi. Tujuannya baik, malah jadi dampaknya jadi berkepanjangan. Jadi akhirnya nggak mau rukun lagi, saling curiga, saling berselisih, ya. Ujungnya karena kecewa memberi hibah kepada orang yang menurut anak-anaknya misalnya itu nggak sepatutnya dia mendapatkan, atau kenapa harus sebesar itu, kenapa kami nggak dilibatkan. Hanya ketika proses peralihan hak itu akan dieksekusi, dipanggillah anak-anaknya untuk tanda tangan, nggak ada yang mau karena merasa nggak diajak bicara dan merasa berlebihan misalnya. Nah itu kan jadinya macet gitu, nggak bisa dieksekusi. Nah itu, jadi kita bahas bukan keluarga itu bukan berarti kemudian berarti nggak boleh mendapatkan, bukan. Supaya kita tahu secara legalnya itu mereka bukanlah ahli waris. Termasuk ibu tiri, ya, itu bukan ahli waris. Ayah tiri juga bukan ahli waris. Saudara lain dari lain ayah maupun lain ibu, ya, itu juga bukan ahli waris. Dan juga yang ada unsur angkatnya, ya, keluarga angkat, baik itu misalnya anak angkat, mungkin orang bilang adopsi, ya, itu bukan ahli waris. Ibu angkat, ayah angkat, ya, saudara angkat, ya, sebenarnya angkat-angkat itu ya bukan ahli waris. Tapi jangan dibalik, oh berarti mereka nggak boleh dikasih. Boleh aja, silakan, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dianggap mereka sebagai ahli waris, gitu maksudnya. Mantan ya sama, mantan suami, ya, mantan istri, ya, karena sudah tidak lagi, ya bukan lagi ahli waris. Demikian juga mertua menantu dan juga saudara ipar. Ini bukan keluarga, maksudnya keluarga ini, ya, sekali lagi secara hukum formalnya, hukum dasarnya mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau mereka punya hubungan yang baik dengan yang punya harta, dia bisa mendapatkannya, ya, ketika masih hidup. Dan kalau misalnya wasiat juga boleh, ya,
Karena justru syaratnya wasiat itu ditujukan kepada selain ahli waris, dan maksimal adalah sulus atau sepertiga. Nah, maka inilah salah satu sasaran kelompok ya yang mereka ini berpotensi untuk mendapatkan wasiat itu. Karena ini bukan ahli waris. Nah, wasiat itu bahkan yang nggak ada hubungan ini pun juga boleh. Siapapun berhak menerima wasiat, yang penting nggak boleh lebih daripada sepertiga. Itu saya kira Bapak sekalian yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Nggih. Nggih. Satu potensi itu kan ketika anak laki-lakinya masih itu juga ada. Ya, betul. Yang kedua, ini kasus ada meninggalkan dua anak perempuan. Setelah ditelisik ternyata tidak ada lagi kecuali ada saudara yang saudaranya siapa? Almarhum. Terus pertanyaannya? Ya, baik. Pertama, sebenarnya kalau dia punya dua anak perempuan, itu fahum disebutkan yaitu syuraka fis sulus. Jadi syuraka fis sulus. Jadi kalau dua anak perempuan itu dia ini dapatnya 2/3 secara berserikat, maksudnya bersama. Kasusnya tadi misalnya 2/3 itu nanti 2/3-nya misalnya 500 juta, berarti dibagi 2 sama, masing-masing 250 gitu ya. Maka masih sisa 1/3. Nah 1/3 ini kemana? Masih ada satu lagi tadi apa, saudarinya almarhum. Ya, saudara seibu. Saudara seibu kan bukan ahli waris. Bukan ahli waris, ya. Karena bukan ahli waris, maka tergantung mau ngambil pendapat yang mana. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i ya 1/3-nya itu ya langsung serahkan Baitul Mal. Tapi kalau yang lainnya itu dibagi kepada yang terdekat, yang masih ada tadi, berarti diberikan kepada siapa tadi? Saudara seibu, boleh. Nah itu yang ada silang pendapatnya itu begini, dibagi habis itu ya memang itu bagian dari solusinya itu adalah dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Itu ya istilahnya apa? Tetap aslinya 2/3, tetapi kemudian karena ada sisanya itu diberikan kembali, ditambahkan kembali kepada ahli waris. Iya, itu ya. Tapi kalau dari mainstreamnya mazhab yang 4 itu bukan begitu. Yaitu apa? Tadi pilihannya apa? Ya sudah, karena ahli waris sudah nggak ada lagi, maka sisanya itu diserahkan kepada Baitul Mal atau diberikan kepada ahli kerabat yang lain. Nah, kecuali kalau Baitul Mal tidak ada, kemudian saudaranya tadi itu tidak ada, maksudnya karib kerabat juga tidak ada, betul-betul murni tinggal ada 2 anak perempuan itu, maka ya semuanya sepakat untuk kembali dihabiskan 2/3 dulu caranya, 1/3-nya kemudian diberikan untuk menyusul 1/3-nya itu untuk dibagi yang sama masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Nggih.
Silakan. Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum. Oke. Iya. Nah, kok itu yang sepertiga itu wasiat ya. Ghibah nggak ada aturannya, nggak ada, bebas maksudnya. Iya, baik, Bismillah. Yang pertama, jadi hibah itu sekali lagi tidak ada aturannya, bakunya harus berapa. Istilahnya misalnya punya anak 4, yang 3 perempuan, yang 1 laki. Ketika masih hidup nih, ayahnya ini memberikan hibah separuh dari hartanya kepada anak laki-lakinya. Pertanyaan ditanya boleh nggak? Boleh, nggak ada yang melarang. Cuma ini pertanyaannya, kenapa kok sampai seperti itu? Terus anak perempuannya yang 3 ini apakah tahu, apakah ridho? Itulah yang akan jadi masalah. Jadi hanya kata bolehnya ya boleh saja. Tapi kan apalagi misalnya ekstrimnya seluruhnya diberikan kepada salah satu anaknya, boleh, tapi orang timbul tanda tanya, kenapa kok sampai seperti itu? Ada apa? Karena jangan sampai ternyata menyimpan bom waktu setelah diibahkan, ternyata pertama tanpa sepengetahuan dari anaknya yang lain, yang kedua ternyata ada konflik, ada marah atau kecewa berat dengan anak yang lain dan dia senang dengan ya, jadi pilih kasih ya. Kayak gini kan tugasnya pemerintah ya, atau ini untuk mengingatkan kalau gitu, walaupun haknya tapi jangan begitu banyak, kalau nanti timbul masalah harus diberikan masukan, walaupun tetap haknya tapi tetap diingatkan, ini kalau kayak gini nanti menimbulkan masalah di kemudian hari, gitu ya. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya ngotot, misalnya itu nggak apa-apa kalau ternyata anak-anaknya 3 tadi itu mau tanda tangan, mau menyetujui lah gitu, itu nanti bisa dieksekusi. Secara hukum bisa dieksekusi, tapi mungkin secara psikologisnya kalau ternyata itu hanya itu juga sebenarnya nggak dikendaki, hanya nggak enak kayak tanda tangan, itu kan juga namanya menyimpan bom waktu juga gitu. Makanya itu yang perlu diketahui secara persis ketika hibah itu terasa janggal, saya terlalu besar atau hanya kepada anak tertentu saja. Itu harus tugasnya pemuka agama atau pemerintah untuk tidak serta-merta mengiyakan hanya karena merasa memiliki sepenuhnya, hak sepenuhnya terserah saya, mau saya berikan kepada siapa, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi, kalau hibah itu bagaimana? Ini juga tidak ada aturannya. Apakah harus ngikutin misalnya yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian, itu juga tidak ada. Namanya hibah itu juga tidak sampai ke sana. Boleh saja dibagi rata, ya boleh dibagi sepertinya layaknya waris juga boleh. Kebetulan saya barusan juga ada yang konsultasi seperti itu juga. Jadi mirip begitu, hanya dideklar ketika masih hidup itu, dan dia punya anak 2, laki 1, perempuan 1. Itu
musyawarah ya, hanya berempat ya, saya mendampingi gitu. Berempat ini suami istri sama anaknya dua gitu, untuk supaya ngerti posisinya nanti bagaimana kalau terjadi sesuatu nanti akan bagaimana gitu. Nah, kalau itu bukan hibah, hanya memastikan nanti berjalan seharusnya bagaimana dan sudah dipahami dan sudah bisa ridho untuk menerima nanti akan begini gitu ya. Nah, kalau hibah ya tadi dibilang adil sama tidak itu ya, kalau secara kembali ke waris namanya adil itu yang laki-laki dua bagiannya anak perempuan, itu kalau kembali ke waris. Nah, kalau hibah yaitu yang paling tahu yang punya harta, kira-kira yang layak, yang tepat, yang proporsional itu bagaimana membagi kepada ahli warisnya. Ya, hibahnya maksudnya ya. Kalau kira-kira memang condongnya itu akan legowo semuanya kalau dibagi rata, ya bagi rata. Termasuk pada istrinya, anak laki-laki, anak perempuan, meskipun mestinya beda. Itu kalau waris ya itu diratakan ya boleh saja, semuanya ridho ya nggak ada masalah. Tapi catatannya apa? Dibaginya atau serah terimanya atau gampangannya secara hukum itu balik namanya itu harus ketika yang punya harta itu masih hidup, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kalau misalnya ketika masih hidup dia diberikan hibah, salah satunya dari anak laki-laki misalnya dikasih hibah. Nah, apakah ketika meninggal sisa hartanya itu anak laki-lakinya masih berhak untuk mendapatkan warisan? Masih normal. Jadi hibah itu seperti itu, posisinya itu tidak menghilangkan hak warisnya. Jadi sekali lagi, hibah itu tidak menghilangkan hak waris dari yang diberi hibah. Makanya itu akhirnya untuk mengantisipasi, itulah kenapa akhirnya kalau hibah itu kepada ahli waris dibuat merata ya karena itu. Kenapa sebaiknya merata ya? Nah, istilahnya saran kita supaya merata gitu. Itu karena nanti ada apa-apa ya tetap dapat bagian lagi. Kalau ada peninggalannya ya masih ada itu ya, tetap ahli warisnya itu tidak terganggu hanya karena ketika masih hidup dia sudah diberikan harta, bahkan harta yang cukup besar, itu tetap yang bersangkutan punya hak waris ya. Nah, sehingga jangan sampai misalnya gini, waduh barusan minggu lalu dia dapat hibah, dikasih hibah 50% dari harta warisnya, sekarang tinggal separuhnya dia dapat lagi. Nah, kalau emang itu dipandang semakin menimbulkan masalah, ya berarti jangan dilakukan. Oh, hibah ya sudahlah, dihabiskan hibah seluruhnya, itu malah selesai. Atau misalnya hibahnya nggak usah rata, tapi anggap aja kayak simulasi seperti nanti dapat waris. Istri dapat 1/8, anak-anaknya sisanya dibagi rata atau dibagi, kalau lagi perempuan 2 bagian laki, satu bagian perempuan, boleh juga sih, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai hibah itu berhenti hanya pada pernyataan. Hibah itu harus segera dieksekusi, harus segera dipindah, pemindahan haknya harus terjadi, karena setelah hibah itu nggak tahu kapan yang bersangkutan meninggal. Ya kalau masih 10 tahun, gimana kalau ternyata besok meninggal, gitu maksudnya. Jadi proses hibah itu supaya tidak menimbulkan kekacauan, itu sudah harus formal lengkap baru hibah itu terjadi. Maksudnya jangan sekarang lisan dulu ya, nanti gampang untuk dokumen-dokumennya nanti aja. Nah, ini malah jadi masalah nanti itu. Jadi namanya hibah itu untuk hari ini, di zaman kita ini, di negeri kita ini, yang paling afdol itu proses hibah itu adalah formal. Bisa minta tolong notaris atau bagaimana, sehingga ketika dibilang, nah dengan demikian ini sudah saya hibahkan, itu memang betul-betul sudah pindah haknya. Sehingga ketika setelah itu terjadi sesuatu, maksudnya yang bersangkutan meninggal, itu sudah enggak goncang lagi, enggak
dipermasalahkan, mana buktinya, supaya enggak begitu. Ngoten nggih. Silakan, ada lagi? Ngabarin. Ini sudah mau isya. Tapi ibu mungkin ada yang bertanyakan? Tidak ada. Baik, itu ya saya kira ibu sekalian. Mohon maaf karena ternyata waktunya sudah masuk waktu isya. Pelajaran yang mahal dari faraid itu adalah sekali lagi yang saya pesankan itu, tolonglah kita semuanya itu yang punya sesuatu itu dideklar kepada keluarga terdekat, itu minimal yang supaya dilakukan secara berkala, bisa pas hari raya, bisa pas ketemu semuanya, anak semua lengkap ya, pasangan sudah pas lengkap, sampaikan ya sampai hari ini hartanya ayah itu yang ada itu ini berupa tanah, ini berupa rumah, ini berupa kendaraan, ini berupa tabungan, ini misalnya, sampaikan saja. Itu minimal untuk meminimalisir kebingungan atau ketidakmengertian ahli waris. Jangan sampai malah disembunyikan atau malah dirahasiakan, timbul masalah nanti itu. Nah, kemudian disimulasikan, berusaha mensimulasikan. Jadi jangan itu tidak harus tahu segala macam kasus waris yang ada di masyarakat, tidak harus tahu. Yang harus tahu tuh yang betul-betul real jenengan hadapi. Maksudnya keluarga jenengan sendiri itu loh, itu yang wajib jenengan tahu. Jangan sampai masih gelagapan juga ya, kita harus gampang nantian itu jangan. Jadi sekarang misalnya jenengan punya istri, punya anak 4, itu sudah harus tahu kalau ada apa-apa ini bagiannya istri berapa, bagiannya anaknya berapa, yang dibagi itu harta yang bagaimana, ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta penuh gini, itu yang mana itu harus disampaikan, sudah punya simulasinya masing-masing jenengan, ya punya simulasi jenengan masing-masing. Perkara yang dialami oleh tetangga, teman itu ya itu kifayah saja. Ya tinggal bilang aja, konsul kepada ustadz ini aja lah, enggak usah, saya daripada keliru, selesai. Jenengan sendiri itu harus ngerti, harus tahu ceritanya itu gimana, kalau yang meninggal suami bagaimana, meninggal istri bagaimana. Nah itu sudah disimulasikan begitu. Nah itulah yang disebut dengan wajibnya kita mempelajari faraid itu, yang wajib untuk supaya khusus untuk diri kita ini, keluarga kita ini, kita sudah ngerti apa yang harus kita lakukan terhadap harta peninggalan kita. Wallahu a'lam bishawab, itu saya kira. Mohon maaf, nanti masih ada lagi bisa kita sambung, insyaallah masih ada usia, kita sambung bulan depan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibati dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al warisa minna waj'al atharana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablugha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqqa wa su'il qadwa wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.